Sekali lagi, Yesuslah Tuhan Engkau Raja. Yesus Tuhan, terima kasih. Seperti Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sekali lagi dengan iman katakan, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada seperti Saudara-saudara, puji Tuhan ya. Jadi kita sudah dengar kesaksian dari saudara-saudara kita. Memang di akhir zaman ini Tuhan banyak memberikan pemulihan demi pemulihan lewat berbagai cara ya. Kita juga sudah mendengar Ibu Kakak bagaimana menguraikan tentang persiapan mempelai Kristus. Jadi saya kebagian sesi 2, begitu dapat tugas di rumah saya doa, Tuhan sebetulnya persiapan apa sih yang harus disiapkan oleh para mempelai Kristus. Jadi sambil saya berdoa, saya juga mempersiapkan diri, apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh mempelai Kristus. Karena kita semua kan memang dibilangnya kan mempelai Kristus, memang tujuan akhir kita kan sebagai mempelai Kristus. Cuman kan untuk itu bukannya begitu aja, harus ada persiapan yang harus dilakukan. Kita ngomong mempelai Kristus berarti orang yang udah kenal Tuhan, bukan jiwa baru ya. Jadi kita belajar sore ini gimana caranya kita mempersiapkan menjadi mempelai Kristus. Jadi saya setelah berdoa saya menuliskan ada 3 hal yang harus kita persiapkan sebagai mempelai Kristus. Kita baca di ayatnya dulu, Wahyu 19 ayat 7 dan 8.
Tadi Bu Kakak sudah baca ayat 7, nah kita baca 2 ya, 7 dan 8. Yang sudah dapat boleh dibaca Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus dan berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, amin ya. Jadi hal pertama yang harus kita persiapkan yaitu nomor 1 sebagai mempelai itu kita harus dewasa rohani. Jadi nggak ada mempelai itu anak-anak. Itu namanya mempelai bohongan ya. Yang mau jadi mempelai itu harus dewasa, saudara. Kalau di dunia kan dewasa secara fisik, secara mental gitu. Kalau dalam hal kerohanian kita bicara mengenai dewasa rohani. Kita baca di Efesus 4 ayat 13 ya. Kita baca sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi firman Tuhan ini katakan kita harus mengalami kedewasaan penuh. Dewasa di sini bukan berarti berapa lama kita mengenal Tuhan. Itu nggak menjadi jaminan, saudara. Mau 10 tahun, 20 tahun kenal Tuhan, tapi kalau masih bayi-bayi rohani kan banyak, saudara ya. Tapi yang Tuhan mau itu kita ini dewasa itu mulai apa? Mulai makan makanan keras. Biasa orang Kristen suka milih-milih, saudara. Kalau firmannya enak, iya amin. Giliran firman Tuhan yang keras, dia diam aja atau itu bukan buat saya, buat si A, buat si B, si C gitu. Dia menolak, jadi milih-milih, saudara. Firman yang enak buat dia, berkat-berkat, amin, amin, cepet banget aminnya. Giliran yang harus bayar harga, kamu harus berpuasa, nah dia diem, dia mikir gitu ya. Ya nanti dah, saya belum siap gitu. Itu berarti belum dewasa ya. Kemudian juga memang kalau untuk dewasa itu harus sudah bisa menyalipkan kedagingannya. Jadi kalau yang masih dagingnya gede, masih males, masih entar sok gitu. Banyak kan saudara ya di lingkungan kita tuh baca firman. Ntar lah, besok aja lah. Udah tuh sehari lewat. Nggak anak-anak, nggak dewasa, nggak kaum muda. Banyak yang sulit ternyata baca firman ya. Saya juga baru melihat gitu, ternyata iya ya. Nggak gampang loh baca firman itu untuk tekun ya. Untuk baca doang, baca renungan harian sih gampang. Karena kan renungan harian ayatnya cuma 1, 2, terus diuraikan. Bacanya enak bener, selesai gitu. Tapi kalau mulai disuruh baca firman, mulai sepasal, 2 pasal, 3 pasal, mulai berasa kan? Nah, tapi kalau mau dewasa ya memang begitu, harus mulai baca firman, makan makanan dari firman Tuhan yang banyak ya. Kemudian juga kalau yang dewasa itu sudah melalui proses ujian. Jadi saudara-saudara pasti dalam hidup kan mengalami masalah, ujian, pencobaan. Kayaknya di sini nggak ada kan yang mulus-mulus aja hidupnya kan. Nah, pasti ngalamin masalah dan sudah menang. Karena saudara sudah menang, nah saudara itu didewasakan. Dari satu masalah ke masalah lain, itu Tuhan mendewasakan kita ya. Jadi jangan alergi lah sama masalah. Anggap masalah itu biasa, firman Tuhan itu, pencobaan itu biasa. Karena di balik pencobaan itu Tuhan punya rencana yang indah mendewasakan kita ya. Amin. Kemudian juga kalau dewasa itu semakin hari kita semakin kenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Jadi nggak ada tuh orang mempelai yang mau menikah tuh, mau nikah sama dia biasa aja atau nggak ada perasaan, nggak ada hati, kan aneh ya, mau menikah tapi nggak mencintai pasangannya, aneh gitu. Dalam kerohanian juga kita justru harus lebih mengasihi Tuhan, lebih pengen kenal. Kita nih mau ketemu Tuhan, jadi kita nih harus lebih tahu Tuhan tuh gimana, isi hatinya gimana, sifatnya gimana. Nah itu dari mana saudara? Dari membaca firman. Karena dari firman itulah kita dapat petunjuk-petunjuk tentang keberadaan Tuhan itu. Jadi aneh sekali kalau orang yang bilang mencintai Tuhan, percaya Yesus, tapi nggak suka baca firman, nggak suka mendengarkan firman. Aneh ya, jadinya rasanya tuh kok saudara mau ke satu tujuan A, tapi nggak mau baca petunjuknya. Gimana kita bisa nyampe ke sana? Gimana kita bisa kenal sama tujuan kita? Kalau kita nggak membaca
petunjuk-petunjuknya dari firman Tuhan. Jadi kita belajarnya kalau orang yang makin mengasihi Tuhan, dia akan semakin rindu membaca firman, semakin menggali firman lebih dalam lagi. Kemudian hal yang kedua, untuk kedewasaan rohani itu, jadi dia sudah tidak cepat, karakternya tuh sudah tidak yang kedagingan lagi ya, tapi dia udah mulai bisa mengontrol kedagingannya, tapi dia mulai bagaimana sih seharusnya karakter Kristus itu bekerja dalam hidup kita. Nah, itu mulai tanda-tanda orang dewasa ya. Kemudian hal yang kedua, persiapan sebagai mempelai Kristus itu kita harus berpakaian lenan halus. Di sini dikatakan lenan halus itu berbicara tentang perbuatan dan kekudusan dari orang-orang benar, saudara. Jadi kalau saudara menjadi mempelai Kristus, setiap hari kita harus mengenakan kebenaran dan kekudusan Kristus. Jadi kalau masih berbuat dosa, berbuat jahat, itu berarti saudara diragukan untuk menjadi mempelai Kristus ya. Masih senang hidup dosa, masih senang dengan hal najis, hal yang kedagingan, hal duniawi, tapi ngakunya mempelai. Nah itu juga kan aneh, munafik jadinya ya, nggak sesuai. Padahal Tuhan bilang tuh harus berpakaian lenan halus. Jadi kita nggak bisa sembarangan, ya mau ke surga ya udahlah apa adanya lah saya. Jangan saudara. Kita harus berpakaian lenan halus, berbuat hal-hal yang baik, yang kudus, mengejar kekudusan. Nah kekudusan itu dalam bahasa Ibrani kan artinya kados. Kados itu artinya dipisahkan saudara ya. Jadi saudara ini memisahkan diri dari dunia. Jangan serupa dengan dunia. Dunia sekarang lagi apa nih? Banyak kan handphone, gadget, nah saudara juga ikut sama. Berjam-jam saya lihat orang-orang tuh terikat pada handphone. Karena di handphone ini menarik saudara. Segala macam sosial, politik, budaya, hiburan, pengetahuan, cara ini, cara masak, cara make up, cara berpakaian, semua ada saudara. Lengkap ya. Jadinya tuh memang bukan hal yang saya nggak bilang semua jahat, enggak ya. Banyak hal baik juga yang bisa saudara dapatkan. Cuman waktunya yang saudara berikan untuk handphone tuh jauh lebih banyak daripada waktu kita mencari Tuhan. Kadang di hati saya suka bilang banyak orang tuh kayak nggak adil sama Tuhan. Tuhan kasih kita 24 jam. Tuhan misalnya minta 10% aja 2,4 jam. Tapi banyak kan anak-anak Tuhan ini susah ya untuk memberi waktu 10% buat Tuhan itu. Karena sebentar nih baca Alkitab di HP, nggak lama masuk di WA. Masuk nanti tergoda untuk lihat YouTube, lihat yang lain, lupa sampai pasal mana tadi ya. Ulang lagi, baca lagi. Jadi sebaiknya sih di Alkitab. Jadi di buku Alkitab tuh nggak ada gangguan saudara ya, karena full buku baca. Kalau di handphone tuh suka begitu, banyak gangguan. Jadi saudara di akhir zaman juga bijaksana untuk melakukan hal-hal apapun supaya jangan banyak terdistraksi. Terdistraksi itu terganggu perhatian kita atau fokus kita tuh untuk hal-hal yang lain. Saya lihat akhir zaman ini memang anak-anak Tuhan tuh banyak godaan saudara dibanding dulu ya. Kalau dulu hiburan kita kan cuma TV doang gitu. Tapi sekarang, hiburannya banyak lewat satu alat ini, kecil tapi sudah mengambil banyak perhatian kita ya. Jadi kita bijaksana mempergunakan mana yang prioritas, mana yang bisa belakangan gitu kita kejar, kita lakukan ya. Jadi bertindaklah bijaksana supaya dunia ini jangan membuat kita tuh jadi sama dengan keadaan apa yang terjadi di dunia itu ya. Karena saya lihat orang Kristen juga banyak yang hidupnya biasa-biasa aja saudara. Ke gereja, ibadah setiap minggu, tapi biasa aja gitu hidupnya. Adem ayem aja. Si Kristen gak berbuat jahat, enggak. Tapinya adem banget gitu rohnya itu. Anyep kalau orang bilang ya, dingin gitu. Jadi itu hal-hal rohani itu gak antusias. Untuk hal-hal yang apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan bicara apa nih, mereka biasa aja gitu. Karena ya jangan terlalu rohani lah, jangan terlalu munafik fanatik lah, mereka suka bilang begitu ya. Padahal Tuhan mau di akhir zaman kita makin on fire, menyala-nyala.
Karena kan Tuhan bilang kamu mau panas atau dingin, jangan suam-suam kuku. Nanti Tuhan muntahkan. Nah jadi mending kita panas, roh kita menyala-nyala ya. Kita cari Tuhan, kita kejar Tuhan. Karena banyak hal yang belum kita ketahui tentang mempelai kita ini selama ini ya. Kita cuma taunya tuh sedikit aja gitu. Tapi kalau kita mau mencari Tuhan, Tuhan pasti akan memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi dalam hidup kita ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan mau kita tuh mempunyai minyak cadangan. Nah ini poin yang nomor 3 tuh yang penting saudara ya, yang kita garis bawahi, mempunyai minyak cadangan. Jadi mempelai itu kan ada 2 mempelai yang bijaksana dan mempelai yang bodoh. Sama-sama menanti Tuhan. Jadi itu bukan orang dunia saudara, orang Kristen juga, anak Tuhan juga sama-sama menantikan kedatangan mempelai. Nah cuman bedanya apa? Karena mempelai itu datangnya sudah tengah malam, tidak datang-datang, lama datangnya, akhirnya mereka tertidur dua-duanya tuh ya, 10 gadis ini, yang 5 yang bijaksana, yang 5 yang bodoh. Karena tertidur, mereka lelah menanti, sama kayak kita sekarang ini kan, dari dulu sampai sekarang menanti Tuhan kok belum datang-datang. Orang dunia bilang, mana dari dulu Tuhan mau datang, gak datang-datang katanya. Jadi kamu ini nggak usah fanatik lah. Dari dulu sampai sekarang Tuhan belum datang-datang juga katanya gitu. Nah kemudian karena mempelai itu datangnya malam, tidak datang-datang, akhirnya mereka sama-sama tertidur. Ketika mempelai datang, tiba-tiba diteriakin, mempelai datang, mereka bangun dan kaget saudara, karena yang mempelai bodoh itu apinya sudah mau padam dan tidak bawa minyak cadangan. Tapi mempelai yang bijaksana dia tenang, dia aman karena bawa minyak cadangan, saudara. Jadi di sini kita harus bijaksana ya, jangan sampai itu benar kita menanti Tuhan, tapi kita nggak punya minyak cadangan. Minyak cadangan itu penting, saudara. Karena kalau nggak ada minyak cadangan, nggak lama pelita kita padam, dan padam itu sudah tidak bisa lagi menyambut mempelai dengan keadaan tengah malam, pelita kita padam, gimana kita mau ikut merayakan kedatangan mempelai itu ya. Sekarang apa arti minyak cadangan itu? Minyak cadangan itu artinya kesediaan kita untuk membayar harga, saudara. Jadi banyak orang Kristen ikut Tuhan, ikut semua ibadah Kristen, tapi nggak mau bayar harga. Bayar harganya gimana, saudara? Yaitu menyangkal diri, pikul salib, mematikan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi kan ada orang Kristen yang bilang, udahlah ikut Tuhan, mau mengalir aja, santai aja, semua anugerah. Betul saudara, ikut Tuhan anugerah. Tapi untuk menjadi murid Kristus harus bayar harga, saudara. Gak ada yang semuanya terserah Tuhan lah, saya mah pasrah aja, Tuhan mau kasih A nerimo, kasih B nerimo, gak usah ngapa-ngapain. Ada hal yang Tuhan memang bagian Tuhan, tapi ada bagian kita juga, saudara. Jadi kita harus bijaksana. Mana yang bagian Tuhan, mana yang bagian kita yang harus kita bayar. Jadi kalau misalnya Tuhan suruh doa, ya doa. Suruh baca firman, baca, saudara. Suruh menabur, menabur. Suruh berpuasa, berpuasa. Jadi ada harga yang kita bayar nih untuk mengalahkan kedagingan. Rasanya kan gak enak, saudara ya. Kita lagi tidur, atau dibangunin suruh doa. Atau kita lagi lihat HP, dalam hati, ayo kamu doa. Wah itu bisa-bisa itu dibilang, nanti dah, pasti kan gitu ya. Sering diabaikan. Kasihan juga Roh Kudus ya, sering diabaikan, saudara. Tuhan ingetin apa, dicuekin terus sama anak-anak Tuhan. Disuruh puasa, aduh nanti dah. Lagi banyak makanan enak nih di rumah Tuhan. Ataupun di kantong lagi banyak duit Tuhan. Bisa beli makanan enak, bisa jajan-jajan, bisa healing-healing, bisa ke mall. Lagi banyak ini nih. Nanti aja deh Tuhan gitu. Banyak alasannya ya orang Kristen tuh. Padahal Tuhan mau itu kita belajar ya, bayar harganya saudara. Jadi bukannya gratisan, bukannya semua anugerah. Sering tuh saya dengar, semua anugerah dah. Saya mau mengalir aja dah, mengalir. Saudara tahu kalau yang mengalir itu ikan yang mati, saudara. Ke bawah arus mengalir.
Kalau ikan hidup, dia akan berjuang lawan arus ya. Kalau yang mati ya gitulah, ngikut aja ke kiri, ke kanan, ke laut, ke jurang, Kita jangan jadi ikan yang mati, saudara ya. Kita jadi ikan yang hidup, yang bergerak, yang antusias. Banyak juga Tuhan ingetin, ayo kamu bantu orang itu menabur. Ya nanti deh Tuhan, saya juga masih butuh nih, masih banyak keperluan saya juga. Nah itu juga kan mengabaikan juga. Padahal semua itu adalah cara kita untuk mengisi cadangan minyak kita, saudara. Itu penting, saudara. Jangan sampai minyak kita ini kosong, nggak ada cadangan sama sekali. Jadi mulai hari ini kita belajar ya, apapun yang Tuhan ingatkan, Roh Kudus yang ingatkan, kita lakukan. Jangan diabaikan terus. Lama-lama Roh Kudus tuh akan diam, nggak mau bicara lagi, karena terlalu sering kita abaikan terus. Kita nggak mau dengerin, kita nggak mau taat sama dia. Jadi ya jangan heran kalau nanti pas mempelai datang ketinggalan, saudara. Juga si mempelai yang bodoh ini minta minyak ke mempelai yang bijaksana, tapi tidak dikasih. Bukannya pelit ya, saudara. Mempelai bijaksana bilang, kamu pergilah beli. Karena itu nggak bisa dibagi, saudara. Harus dibeli. Beli itu berarti kan bayar harga. Jadi mempelai bijaksana juga bayar harga dia. Bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Dia berdoa, baca firman, itu kan harga yang dibayar. Hubungan dia dengan Tuhan tuh gak bisa dibeli, saudara. Harus dialami dan dilakukan oleh masing-masing pribadi. Gak bisa nebeng iman, gak bisa nebeng hubungan kita pribadi dengan Tuhan, gak bisa nebeng, saudara. Walaupun satu keluarga, ibu, anak, suami, istri, gak bisa. Harus masing-masing berurusan sama Tuhan. Karena pada akhirnya tiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jadi saya melihat banyak kejadian hidup ini memang cara Tuhan ya. Seperti ibu ini, cara Tuhan memanggil dia balik kembali mana Tuhan lewat berbagai masalah ya. Itu sebetulnya cara Tuhan untuk membawa anak-anaknya kembali kepada Tuhan lewat berbagai cara-cara, masalah-masalah yang kita alami. Itu Tuhan punya banyak cara. Jadi kita bersyukur kalau mengalami hal ini, itu kita tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jadi respon kita benar sama Tuhan, bukan yang suka-suka kita lah. Kita mau marah, kita mau benci-benci, nggak bisa, saudara. Kalau ngikutin kedagingan terus, lama-lama kita jadi manusia daging. Lama-lama kedagingan kita kuat, roh kita mati, saudara. Karena roh kita lama-lama itu karena tidak taat, akhirnya kering dan jadi mati manusia roh kita ya. Tapi di akhir zaman mari kita saling mengingatkan. Kalau saudara ada hal-hal yang belum dibereskan, cepat diberesin, saudara. Karena kita jangan pikir nunggu rapture, nunggu nih kedatangan Tuhan kapan ya. Kita tuh selalu sering salah konsep. Itu mungkin nanti ya, tahun berapa Tuhan mau datang, kan sering pada diskusi, pada memprediksi gitu. Tapi kan nggak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas Tuhan tuh punya rapture pribadi, yaitu saat tiap pribadi itu dipanggil pulang alias meninggal. Nah itu kita udah persiapkan diri belum? Berapa hari yang lalu ada kejadian lucu, ada orang WA saya, terus dia call. Begitu saya angkat, dia kayak orang kaget. Puji Tuhan, kenapa? Saya tanya. Saya pikir udah rapture katanya. Saya telepon CSR angkat telepon, puji Tuhan katanya. Berarti belum rapture katanya. Saya ketawa ngakak ya sama orang itu. Emang kenapa kamu kok bisa jadi berpikiran seperti itu? Iya katanya, saya dikirimin orang TikTok tentang rapture katanya. Katanya TikTok itu hasil dari CCTV. Berarti kan bener aja Esther, toto orang hilang katanya gitu. Orang bule sih Ci katanya. Jadi saya kan panik katanya. Saya telepon Cimaria nggak angkat. Jadi saya telepon CS katanya. Dia pikir Cimaria nggak rapture kali. Dia telepon saya, dia bersyukur, puji Tuhan, Esther masih ada katanya. Saya bilang, aduh kamu ini kenapa sih sampai bisa maksudnya hal begitu membuat dia goyah gitu. Berarti kamu kan gak ada persiapan. Iya Ci katanya, kalau orang persiapan itu dia gak takut, kapanpun Tuhan datang dia siap ya.
Jadi ya itu kan namanya bisa dari film, bisa dari buatan manusia, rekayasa. Itu hanya untuk memperingati aja supaya manusia siap-siap gitu loh. Jangan lengah, jangan santai-santai gitu. Maka dibuatlah film seperti itu supaya orang kan persiapin diri. Bukan berarti rapture itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu dunia heboh, saya bilang gitu kalau udah rapture ya. Jadi sekarang kamu bangunlah hubungan pribadi sama Tuhan, doa, baca firman, lakukan sendiri, jangan dipaksa-paksa orang ya, karena namanya dewasa sudah bisa melakukan sendiri ya. Nah puji Tuhan, jadi saya ketawa juga, dia ketawa juga akhirnya ya. Nah dari sini mengingatkan kita kalau ada hal-hal apa yang belum diberesin, beresin saudara. Kalau masih ada kepahitan, ganjelan, diberes-beresin. Ada pahit, ada dendam, diberes-beresin saudara. Seperti tadi Yohana cerita, percuma ya, kepahitan jadi penyakit sendiri. Orang yang kita kepahitan dia nggak tahu, kita pahit-pahit sendiri. Orangnya ketawa-ketawa, kitanya pahit sendiri, jadi penyakit sendiri kan rugi ya. Jangan mau seperti itu. Diberes-beresin. Kalau bagian kita sudah selesai, orang yang masih tetap marah sama kita itu bukan urusan kita, saudara. Yang penting hati kita udah beres, udah bener. Ya, juga banyaknya kegiatan dalam hal kerohanian, pelayanan juga tidak menjamin, saudara. Saya lihat banyak di belakangan ini orang tuh yang haleluya, saudara. Pelayanan di mimbar, tapi kelakuannya beda, saudara. Jadi yang di depan mata dengan yang di balik layar itu seringkali beda, saudara. Kita nggak mau jadi orang seperti itu ya. Kita di mimbar begini, di belakang juga sama. Kita tunjukkan karakter Kristus. Karena apa, saudara? Suatu hari pasti ketahuan juga sih, saudara. Sedalam-dalamnya saudara ngumpetin dosa, ngumpetin suatu hal yang negatif, suatu saat pasti Tuhan bongkar, saudara. Jangan saudara pikir, nggak ada yang tahu deh, saya doang. Jangan, saudara, suatu saat pasti Tuhan bongkar. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Jadi makanya kita kalau mau melayanilah dengan sungguh-sungguh. Disertai dengan karakter Kristus yang baik. Supaya jangan jadi batu sandungan. Karena banyak orang pelayanan jadi batu sandungan, saudara. Di luar baik, tapi di rumahnya, haleluya, saudara. Pelayanan, tapi selingkuh. Pelayanan, tapi minum minuman keras. Dia banyak hal yang kita tuh, miris, saudara ya. Kalau melihat gitu tuh, kok udah pelayanan tapi masih begitu. Kok udah di mimbar masih begitu juga. Kan jadi banyak jadi batu sandungan. Kita jangan jadi orang seperti itu ya. Kita beres-beresin. Kalau ada yang menasehati kita, puji Tuhan, kita koreksi diri, kita doakan sama Tuhan. Kalau ada hal yang menegur ataupun apa, kita bawa aja sama Tuhan. Gak usah ribut, gak usah berantem sama orang. Tapi kita tetap sabar. Kita terus siapin diri, isi minyak cadangan kita sampai penuh. Jadi ketika Tuhan datang, kita udah siap. Cadangan minyak kita juga udah siap penuh. Jadi kita nggak bakalan ketinggalan. Karena kasihan saudara mempelai yang bodoh itu udah nunggu lama, udah sampai tengah malam ketiduran. Akhirnya dia cari minyak, udah capek-capek cari minyak, balik pintu udah ditutup, saudara. Dan ketika dia gedor-gedor, Tuhan bilang, "Nyahlah, aku tidak mengenal engkau." Nah itu miris sekali, saudara ya. Sekian tahun ikut Tuhan, tapi akhirnya Tuhan tolak karena Tuhan bilang tidak mengenal engkau. Karena apa? Ya saudara tidak taat, saudara tidak nuruti firman, saudara jarang membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Tuhan juga jadi tidak mengenal kita ya, karena kejahatan lah yang ada di hati kita ya. Walaupun di luar tampak baik, nah tapi kan Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Makanya sering saya bilang sama orang-orang, ayo setiap malam tuh hadapkan hati sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Barangkali ada salah ngomong, salah bertindak, salah bertingkah laku, kita beresin setiap malam. Jadi kita begitu tidur, kapanpun Tuhan mau panggil udah siap, saudara ya. Jadi nggak usah takut lagi. Karena masih banyak juga orang Kristen takut mati, saudara. Ataupun kalau ngomong kematian, jangan ngomong begituan, kan tabu katanya gitu. Tabu, jangan diomongin. Padahal itu realita, saudara. Semua orang juga antri maut. Semua menuju kematian. Ada yang cepat, ada yang belakangan. Nomor urutnya kita masalahnya nggak tahu, saudara, nomor berapa.
Jadi harus siap-siap saudara, kapanpun dipanggil pulang, ya mungkin di sini pun misalnya ada yang dipanggil duluan, mesti siap saudara. Karena kematian itu tidak tergantung umur. Banyak kan anak muda kalau dinasehati tuh untuk cari Tuhan, dekat sama Tuhan, suka entar sok lah, saya masih muda, saya masih mau cari pengalaman, saya masih mau berkarir, mau ini dan itu. Padahal kan syarat kematian itu tidak tergantung usia saudara. Apapun bisa dipanggil pulang, jadi siap-siap ya saudara ya. Saya menghimbau biar kita juga sama-sama mengingatkan untuk kita semua siap jadi mempelai Kristus. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira saudara mau bereskan, nanti akan diadakan doa impartasi supaya saudara kuat menghadapi akhir zaman ini ya. Karena memang tidak mudah, akhir zaman itu banyak gangguan, banyak godaan, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi saudara yang selalu on fire, selalu sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti akan nampak perbedaannya. Tuhan bilang akan terlihat orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan yang tidak. Kita percaya hanya di dalam Tuhanlah yang memampukan kita, bergantung selalu dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudusnya akan menyertai, akan membimbing dan memberi kekuatan pada kita untuk dapat siap menjadi mempelai Kristus. Ya, amin. Saudara, puji Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan.